Baik, pada video kali ini kita masih membahas mengenai persamaan trigonometri yang merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Nah, poin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat sin, cos maupun tangen. Nah, untuk poin-poin yang 1-5 itu sudah ada pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai X seperti biasanya ya. Nah, namun bentuk soalnya itu berbentuk kuadrat gitu. Nanti kita akan misalkan, jadi kita akan memfaktorkan. Nah, yang bentuk umum yang pertama itu A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Yang bentuk yang kedua itu dalam bentuk cos, bentuk yang ketiga itu dalam bentuk tangen. Nah, cara penyelesaiannya itu kita faktorkan, lalu kita misalkan terlebih dahulu ya, misalkan kita sinnya itu kita rubah menjadi P atau A gitu. Nah, lalu nanti kita faktorkan, barulah kita peroleh nilai sin, cos maupun tangennya. Nah, dan satu lagi yang harus kita ingat di sini untuk soal bentuk kuadrat ini kita harus bisa merubah bentuknya. Yang pertama itu kita harus ingat identitas trigonometri. Yang pertama itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau sin kuadrat X berarti dia 1 dikurang cos kuadrat X. Begitu juga untuk cos kuadrat X. Dan untuk cos 2X, misalkan ada cos 2X gitu. Jadi itu bisa kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Lalu bisa juga menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar persamaan trigonometri pada soal itu bentuknya itu sama-sama sin atau sama-sama cos. Jadi kalau bentuknya itu masih beda, yang satunya cos, yang satunya lagi sin. Nah, jadi harus kita rubah. Harus sama-sama cos atau sama-sama sin. Nah, kalau misalkan ada yang satunya cos 2x, yang satunya itu cos x gitu. Nah, berarti cos 2x-nya itu kita rubah dulu menjadi bentuk salah satu dari yang dua ini. Oke? Nah, untuk biar lebih jelasnya kita akan bahas soal-soal berikut. Nah, di sini disediakan 5 soal, namun kita akan membahas soal nomor 1, 4, dan nomor 5. Soal nomor 2 dan nomor 3 itu silahkan dicoba sendiri. Oke? Baik, kita bahas satu per satu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri untuk cos 2X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, ini bentuknya belum bentuk kuadrat. Nah, jadi kalau bentuk seperti ini itu belum bisa kita selesaikan. Jadi ini kita jawab cos 2X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, cos 2X ini harus kita rubah dulu bentuknya menjadi yang ada sin. Nah, jadi cos 2x ini kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, kenapa kita ambil yang rumus ini? Karena temannya itu sin x. Kalau temannya ini cos x, maka kita pakai rumus yang satu lagi. Oke, berarti dia tambah sin x sama dengan 0. Nah, ini kalau kita urutkan dari pangkat tertinggi ya kita susun aja. Maka ini min 2 sin kuadrat x ditambah sin X, lalu ditambah 1 ya. Nah, ini karena koefisien dari sin kuadrat X-nya negatif, kita rubah menjadi positif gitu, biar nggak susah kita memfaktorkan nanti ya. Ini kita sama-sama kali min semuanya, maka persamaan trigonometri kita menjadi 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 ya. Dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya itu sudah bentuk persamaan trigonometri kuadrat. Nah, kita misalkan. Di langkah pertama itu kita misalkan sin X itu menjadi sebuah variabel. Misalkan kita rubah menjadi P. Sin X itu menjadi P ya. Nah, artinya kalau sin X-nya P, maka persamaan trigonometri ini menjadi 2P kuadrat. Karena kan dia sin kuadrat X, maka dia P kuadrat. Dikurang P.
dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan seperti biasa ya, memfaktorkan persamaan kuadrat biasa. Jadi ini faktornya 2P, ini P. Nah, ini min 1, ini tambah 1 ya. Nah, ini faktornya. Karena kalau seperti ini nanti kalau kita jumlahkan itu pas min P ya, sama dengan 0. Maka yang pertama itu kita peroleh 2P ditambah 1 sama dengan 0. Atau yang satu lagi itu P sama dengan 1. Nah, untuk yang pertama itu 2P sama dengan min 1, maka P-nya bernilai min setengah. Nah, artinya karena P itu sin, maka kita kembalikan dalam bentuk sin. Maka sin X yang pertama itu nilainya min setengah. Lalu sin X yang kedua ini P-nya itu artinya sin X sama dengan 1. Nah, jadi kita peroleh nilai sin X-nya ada 2 ya. Nah, kita selesaikan satu per satu. Nah, yang pertama itu sin X sama dengan min setengah. Nah, sin X yang bernilai min setengah itu berada pada kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Nah, kebetulan karena ini sin X, maka kita nggak usah pakai rumus. Kita langsung pakai penentuan kuadran aja ya, karena dia udah sin X aja. Berarti pada kuadran yang ketiga atau KW3 ya. Jadi karena dia negatif, maka sin X ini kalau min setengah dia menjadi sin 180. Nah, kalau setengah kan dia sin 30 ya, berarti sin 180 ditambah 30. Berarti ini dia sin 210. Ini sin X. Maka X-nya bernilai 210. Nah, untuk kuadran yang keempat atau KW yang keempat, itu sin X-nya, nah ini kita gunakan yang 360 ya, karena kalau 180 tuh udah nggak mungkin lagi. Kalau di kuadran keempat itu 360 atau 270 ditambah. Jadi biar nggak berubah menjadi cos, kita gunakan yang sin 360 dikurang 30. Maka di sini sin 330. Artinya kita memperoleh nilai X-nya itu 330. Jadi untuk sin X sama dengan setengah, kita memperoleh nilai X-nya itu ada 2 buah, yaitu 210 dan 330. Nah, yang memenuhi yang mana? Hanya yang 210. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita tentukan untuk sin X sama dengan 1. Oke. Untuk sin X sama dengan 1 ini kita hapus dulu. Nah, sin X sama dengan 1. Nah, sin X yang bernilai 1 itu adalah sin, maka nilai X-nya itu 90 ya. Karena kan bentuk grafiknya seperti ini. Nah, ini sampai 360, dari 0 sampai 360. Jadi hanya ada 90 derajat. Ini juga ya. Dan ini 270 itu min 1. Jadi yang bernilai 1 itu hanya 90. Nah, berdasarkan yang kita peroleh tadi, berarti nilai X yang memenuhi itu hanya 90 dan 210. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 90 dan 210. Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 4. Tentukan nilai X untuk 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita jawab. Nah, di sini kebetulan tidak sama-sama cos kan, di sini ada sin, ini ada cos. Jadi yang kemungkinan yang bisa kita rubah itu nilai cosnya, cos kuadratnya itu yang kita rubah menjadi sin. Nah, ini kita tulis lagi, ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0, maka nilai cos ini kita rubah menjadi cos 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini identitas trigonometri yang pertama ya. Lalu ditambah 5
sin X dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam, maka 2 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita urutkan dari pangkat tertinggi, min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X. Nah, ini min 4 dengan 2 kita jumlahkan, 2 dikurang 4 berarti dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita kalikan min ya, karena biar koefisien dari sin kuadratnya itu tidak negatif. Jadi ini 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini karena udah sama-sama sin dengan sin ya, maka kita misalkan sin X-nya itu dengan, kita ganti yang lain ya, A misalkan. Nah, maka kita peroleh 2A kuadrat dikurang 5A ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Maka ini 2A, ini A. Nah, ini berarti ini kurang 2, ini kurang 1. Karena hasil perkaliannya 2 ya. Nah, jadi kita peroleh yang pertama itu 2A dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2A sama dengan 1. A-nya sama dengan setengah. Lalu satu lagi, atau A dikurang 2 sama dengan 0. Maka nilai A-nya itu 2. Nah, karena A itu nilainya sin, maka kita rubah sin X itu nilainya setengah. Untuk yang ini nilai sin X-nya itu 2. Jadi kita peroleh nilai sin X-nya itu setengah dan sin X sama dengan 2. Nah, untuk sin X sama dengan 2 itu otomatis tidak ada ya. Karena kan nilai sin itu, kalau sin X itu hanya 1 nilai maksimal. Jadi kita hanya memperoleh nilai sin X sama dengan setengah. Nah, sekarang kita akan cari nilai X-nya yang memenuhi setengah ya. Nah, sin X yang bernilai setengah itu adalah sin 30 dan sin pada kuadran yang kedua. Jadi nilai sin X yang setengah itu pada kuadran yang pertama itu sin X sama dengan sin 30, karena sin 30 itu yang bernilai setengah, maka kita peroleh nilai X-nya itu 30. Nah, untuk kuadran yang kedua, karena sin itu bernilai positif pada kuadran yang pertama dan pada kuadran yang kedua, itu sudah dipaparkan pada video yang awal ya, materi prasyarat. Oke, nah pada kuadran yang kedua berarti dia 180 dikurang ya, 180 dikurang 30. Maka sin 150. Jadi nilai X-nya adalah 150 derajat. Jadi HP yang kita peroleh, himpunan penyelesaiannya ada 2 buah ya. 30 derajat dan 150 derajat. Nah, apakah sudah memenuhi antara batasannya 0 sampai pi? Ya, sudah memenuhi ya, karena pi ini kan 180. Sedangkan ini kan 150, berarti dia masih masuk. Jadi ada 2 buah nilai X yang memenuhi. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima atau soal yang terakhir untuk persamaan trigonometri ini ya. Nah, cos 4X ditambah 3 dikali sin 2X sama dengan min 1. Baik, ini kita jawab. Cos 4X ditambah 3 sin 2X sama dengan min 1. Nah, ini bentuknya belum sama-sama sin maupun belum sama-sama cos. Jadi harus salah satunya kita rubah dulu menjadi bentuk kuadrat. Nah, manakah yang mungkin? Yaitu yang mungkin adalah cos 4X. Cos 4X ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk sin. Maka dia 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Nah, kenapa dia 2X? Kenapa enggak X? Karena kan dia awalnya 4X. Lalu kalau 4X maka dibagi 2 menjadi 2X. Kalau cos 2X maka dia menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Makanya dia X aja. Jadi gitu ya, kalau dia 4X maka dia 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Ditambah 3 sin
2x sama dengan 1. Nah, ini kita sederhanakan, kita susun dari pangkat tertinggi ditambah 3 sin 2x. Nah, 3 sin 2x. Nah, ini karena ini satunya sebelah kanan, ini kita boleh bawa ke sebelah kanan, maka dia 0 ya. 1 kurang 1, 0 kebetulan. Jadi, sebelah kanannya udah 0. Nah, ini kita sama-sama kaliin aja. 2 sin kuadrat 2x dikurang 3 sin 2x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Karena dia sama-sama memiliki sin 2x, kita keluarkan salah satu. Sin 2x sama dengan 2 sin 2x, lalu dikurang 3 sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh yang pertama itu sin 2x sama dengan 0 atau 2 sin 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini udah sederhana. Lalu yang ini 2 sin 2x sama dengan 3. Maka sin 2x-nya itu sama dengan 3/2. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena nilainya kan 3/2, jadi nggak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanyalah sin 2x sama dengan 0. Nah, di sini kenapa nggak perlu kita memisahkan? Karena ini memfaktornya lebih gampang, karena dia tidak ada nilai konstantanya. Jadi kita bisa keluarkan langsung nilai sin. Jadi langkahnya lebih hemat ya. Nah, sin 2x itu bernilai 0 untuk x-nya sama dengan berapa? Jadi sin 2x sama dengan 0 ya. Nah, sin x yang bernilai 0 itu 0, 180 dan juga 360. Nah, baik. Di sini soalnya itu batasannya pakai sama atau enggak? Tadi kita cek dulu ya. Soal yang kelima, nah ini pakai sama ya. Lupa nambah tanda sama. Nah, jadi ini batasannya dari 0 sampai 180. Sin x yang bernilai 0 kemungkinannya adalah ini sin 2x sama dengan sin 0. Itu kemungkinan yang pertama. Maka 2x-nya bernilai 0 dan x sama dengan 0. Nah, ketika sin 2x, nah untuk yang bernilai 0 satu lagi yaitu sin 180. Maka 2x sama dengan 180 dan x-nya sama dengan 90. Selanjutnya, sin yang bernilai 0 yaitu 360. Maka sin 2x sama dengan sin 360. 2x sama dengan 360. Maka x sama dengan 180. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya ada 3 buah, yaitu 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat.